Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan sudah menyertai kita dalam melaksanakan akan tugas dan pekerjaan kita. Sehingga pada malam hari ini kita akan beribadah PWGT bersama dengan keluarga Nyonya Juleni Tandirerung S. Sumule. Dan yang melayani kita pada malam hari ini adalah saudara kita Oktavina Lumembang STH. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 111 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan untuk umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan akan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari NKB 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, 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 hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami menundukkan diri dan hati kami kepadamu, menaikkan segala puji dan syukur dan sembah kami hanya kepadamu. Engkau patut dipuji dan dimuliakan. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan telah memperjumpakan kami walau hanya secara online. Tetapi kami terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan lewat ibadah PWGT pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Julaini Tandirerung Sumule yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kami semua rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu yang akan menjadi pondasi dasar bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, bahkan menjadi terang bagi kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Ester pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasyeros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian firman Tuhan.
Saya memberi tema pada malam hari ini iman dan doa. Iman dan doa. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus buat Ibu PWGT Jemaat Masale, buat keluarga Ibu Juleni Tandirerung Sumule. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita masih menikmati hidup anugerah Tuhan. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, tentu setiap kita yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kita menghadapi kehidupan yang silih berganti. Kadang kita mengalami suasana kegembiraan sukacita seturut dengan hati kita dan prinsip kita, tetapi kadang juga kita mengalami kehidupan yang kita tidak senangi, yang kita tidak suka, yang tidak kita terima. Menjalani lembah, menjalani terjal, menjalani pergumulan yang silih berganti. Namun ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, satu berkat malam ini, iman yang bagaimana yang Bapak Ibu miliki, apakah kita memaknai satu senjata bagi orang percaya, yaitu doa kepada Tuhan. Ya. Iman seperti apa yang Bapak Ibu miliki? Ya. Atau sadarkah kita, apakah kita memaknai satu senjata bagi kita sebagai orang yang percaya, yaitu doa kepada Tuhan. Iman dan doa biarlah menjadi berkat buat kita. Berbicara mengenai iman, kita bisa lihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang bagaimana kita miliki. Ya. Apakah keyakinanmu kepada Kristus adalah keyakinan yang pasti, yang tulus, yang betul-betul setia dan taat kepada Tuhan? Ini menjadi satu perenungan dan refleksi buat setiap kita orang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang berbondong-bondong menyembah, memuji dan mengikuti Yesus. Sebab iman dan doa tidak bisa dipisahkan. Ya. Saya ulangi, iman dan doa tidak bisa dipisahkan. Yakobus 5 ayat 16 dicatat bahwa doa orang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Sehingga satu komunikasi kita, satu doa kita harus dikaitkan dengan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang seorang perempuan Yahudi, yakni Ester. Ya. Sebelum dia diangkat menjadi ratu di negeri Persia, tentu menjadi pergumulan dia adalah Mordekai. Sepupunya yang juga adalah orang tuanya yang mengasuh dia menjadi besar. Dia juga adalah orang Yahudi dan bangsanya. Yang menjadi pendatang di Persia adalah orang-orang Yahudi, dan kita tahu ya, ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, orang Persia adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dia adalah orang buangan, dia menjadi orang buangan. Ya. Ini menjadi kesulitan bagi orang percaya untuk tinggal di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah Persia. Ya, pada saat itu, tapi luar biasa, itulah iman. Ya, di sini firman Tuhan mau memberikan satu penekanan besar buat kita bahwa bagaimana sosok perempuan Ester
Dia adalah seorang yang perawan Yahudi yang bukan hanya cantik saja melalui muka perawakannya, tetapi cantik melalui iman rohaninya kepada Tuhan. Ya. Dia menjadi seorang buangan, menjadi bangsa yang merupakan bangsa asing di negeri Persia. Oleh tuntunan Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu. Bayangkan saja, dia adalah seorang yang buangan, tetapi karena tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dia diangkat menjadi seorang ratu. Dan itu tidak segampang seperti kita membalikan telapak tangan kita. Ya. Pergumulan demi pergumulan sebagai orang asing di negeri Persia sangatlah sulit untuk dihadapi. Dan yang menjadi pergumulan bukan saja bagi Ester, tetapi juga Mordekai. Ya. Sebagai pendatang, ketika dia diangkat menjadi ratu Persia, Mordekai pun memiliki posisi di tengah-tengah istana Raja Ahasweros. Dan tentu ini menjadi kecemburuan bagi orang penduduk Persia. Seperti sosok Bigtan, Teres, sida-sida Persia. Bahkan kalau kita membaca pasalnya yang kedua, tampilnya Mordekai dan Aman sebagai Perdana Menteri Persia. Persia yang ada di sekitar Raja Ahasweros cemburu. Iya. Penduduk orang-orang Persia yang ada di sekitar Raja Ahasweros cemburu melihat keberadaan akan Mordekai. Ya. Kok orang pendatang bisa yang seperti itu? Ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya. Kenapa orang asing ini bisa masuk dalam tempat kita dan dia bisa berkuasa? Orang sangat cemburu juga kepada Ester, sangat benci kepada Ester bersama dengan Mordekai. Ya. Bahkan mereka memasang beberapa strategi untuk membunuh mereka, untuk melenyapkan mereka. Seperti dalam pembacaan kita pada malam hari ini, saat ini satu rancangan yang disusun oleh Haman, oleh seorang Perdana Menteri. Ya. Haman mengajak Raja Ahasweros supaya dibuatkan titah supaya mereka tunduk semua yang ada di istana, termasuk penduduk yang ada pada saat itu. Mereka hanya menyembah kepada raja, yaitu Ahasweros. Dan ketika mereka menyembah yang lain, itu dianggap tidak bisa. Dianggap bahwa dia tidak hormat kepada raja. Ya. Tetapi keyakinan Mordekai bersama dengan Ester kepada Tuhan yang mereka pegang bahwa yang patut disembah dan dipuji hanyalah Tuhan. Tidak ada yang bisa disembah selain Tuhan. Ya. Karena keyakinan mereka seperti itu, tentu mereka tidak akan melakukannya. Tentu tidak akan kompromi dengan situasi seperti ini. Ya. Dan tentu keadaan ini dimanfaatkan oleh Haman. Ya. Haman menegur Mordekai, dilaporkan kepada Raja Ahasweros, sehingga dirancangkanlah bagaimana orang Yahudi, orang yang percaya kepada Tuhan di negeri pembuangan, negeri Persia, untuk dimusnahkan. Ya. Satu pergumulan Ester juga pada saat itu, sekalipun memiliki satu jabatan di negeri Persia sebagai ratu, dibuatkan satu aturan tidak boleh menghadap Raja Ahasweros ketika raja tidak menyuruh dia datang kepadanya.
Ketika bukan Raja Ahasweros yang mengatakan menghadap kepada saya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada raja kalau bukan raja yang memanggil. Ini menjadi kesulitan Ester. Ya. Ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, apakah juga merupakan kesulitan bagi urapan dan otoritas Tuhan? Ya. Tentu bukan, tentu tidak. Ya. Karena itu, satu pemaknaan penting sebagai orang yang percaya, seperti apa, iman seperti apa yang kita miliki dalam menjalani kehidupan ini ketika persoalan, pergumulan hidup silih berganti datang menyapa kehidupan kita. Seperti hal yang dialami oleh Ester dalam pembacaan kita pada saat ini. Saat ini dengan kepercayaannya kepada Tuhan, ketika ditantang untuk hanya menyembah kepada Raja Ahasweros, hanya menyembah kepada manusia, dan Ester tahu bersama dengan Mordekai kalau tidak ada yang bisa disembah selain Tuhan. Manusia tidak bisa disembah, yang bisa disembah ialah Tuhan. Sekalipun manusia merancangkan untuk membunuh kedua orang ini, mereka mengatur strategi, mereka memakai banyak cara bagaimana menyingkirkan orang ini, tetapi kalau Tuhan tidak mengiyakan, tidak ada satupun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Mereka terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, lindungi kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Dan mereka terus mengimani bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata melihat mereka. Tuhan selalu ada buat mereka. Dicatat dalam Efesus 4 ayat 8, Mordekai, Ester berkumpul untuk mengajak bangsa Yahudi berpuasa selama 3 hari. Ester mempertaruhkan nyawanya, sekalipun dikatakan dalam pasal 4, aku mati, aku mempertaruhkan nyawaku. Walaupun aku mati, aku mempertaruhkan nyawaku, aku tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Iya. Dia pegang bahwa walau saya harus mempertaruhkan nyawaku, saya harus tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tetap menyembah kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu, doa adalah hak istimewa anak Tuhan. Ya. Hak istimewa orang yang percaya kepada Tuhan. Satu urapan bagi orang-orang yang percaya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang meyakinkan bahwa di dalam Tuhan tidak sia-sia. Menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Ya, saya ulangi Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita belajar dari pergumulan Ester dengan Mordekai. Satu pergumulan bagi Mordekai bersama dengan Ester. Walaupun sudah dipersiapkan, sudah disulahkan, diikatkan Mordekai pada tiang itu, 5 hasta tingginya, dipersiapkan oleh Haman Perdana Menteri. Sekalipun Ester harus mengalami pergumulan mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu bersama dengan raja. Walau pada saat itu aturan tidak boleh orang menghadap raja kalau bukan raja yang memanggil dia. Tapi dengan imannya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh bahwa pasti Tuhan melindungi saya, dengan komunikasinya dengan Tuhan lewat doa, Tuhan melapangkan jalan buat dia. Ya. Ada seorang tokoh namanya Blaise Pascal. Dia mengatakan bahwa terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tidak dapat diisi dengan benda yang lain kecuali Tuhan.
Ada suatu ruang yang kosong yang Tuhan ciptakan dalam hati kita, yang tidak bisa diisi oleh yang lain. Yang bisa mengisi ruangan itu ialah Tuhan. Ya, coba bayangkan ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan. Satu keistimewaan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya. Ya. Menjadi persoalan, apakah ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan memakai doa sebagai satu komunikasi, satu keistimewaan yang Tuhan perlengkapi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini? Mungkin kita menghadapi kehidupan ini bagaikan hidup di padang yang belantara, yang dipenuhi oleh kecemasan, kepahitan, bahkan kematian sekalipun. Tetapi dari bacaan kita pada malam hari ini, bahwa kekuatan doa itu sungguh nyata. Iya. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mengimani itu, bahwa di dalam doa kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita, hal yang mustahil bagi pandangan manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Iya, bayangkan saja dari cerita yang kita baca pada saat ini, kisah Ester bersama dengan Mordekai. Bagaimanapun cara orang untuk melakukan yang jahat terhadap kita, tetapi kalau kita berjalan di rel kebenaran, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh kehidupan kita. Ya. Haman menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan Ester dengan Mordekai, tetapi karena kedua orang ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan itu. Ya. Tuhan tidak mau hidup kita disentuh oleh hal-hal yang tidak baik, dan Tuhan pasti melindungi kita ketika kita takut akan Tuhan atau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Iya. Karena yang mereka lakukan adalah hal yang baik, hal yang Tuhan sukai. Iya. Karena mereka pegang bahwa yang patut disembah hanya kepada Tuhan. Walaupun cobaan dan rintangan ini, bahkan nyawa mereka akan kehilangan nyawanya, tetapi mereka tidak takut. Esther mengatakan, walaupun saya harus mempertaruhkan nyawaku, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya terus menyembah kepada Tuhan. Ya, bayangkan, tidak ada orang yang bisa menghadap raja kalau bukan raja yang memanggil dia, tetapi dia terus meminta kepada Tuhan. Tuhan, hal yang dilakukan oleh Haman ini tidak benar. Tuhan bukakan jalan buat Esther, buat ratu, sehingga ratu bisa menghadap kepada Raja Ahasweros. Sehingga Tuhan membukakan jalan bagi dia bisa bertemu dengan Raja Ahasweros. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, terlebih buat keluarga Ibu Juleni Tandirerung, jangan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Buat anak-anak dari ibu-ibu terkasih yang sudah berkeluarga, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meninggalkan rumah doa kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya. Mungkin ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan pada saat ini belum dijawab oleh Tuhan, tetapi satu rancangan Tuhan yang kita pegang, bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan pergumulan, penderitaan hadir dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Satu kepastian yang kita pegang, Tuhan senantiasa memegang kehidupan kita. Tuhan senantiasa melihat kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Jadi marilah kita terus beriman, terus percaya hanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah jemu-jemu di dalam berdoa dan memuji memuliakan Tuhan. Karena kita tahu doa adalah satu komunikasi yang kita pakai untuk berbicara kepada Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi penguatan buat kita dan kita pegang,
bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Keluarga akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengiringi persembahan keluarga, kita puji Tuhan dari NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, undangan kuasanya. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kami pada saat ini melalui firman-Mu. Berikan kami keyakinan untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami, dan biarlah keyakinan kami memberikan satu pengharapan dan memperlengkapi dengan doa-doa komunikasi kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui doa-doa kami, Tuhan menyemangati kami untuk menjalani kehidupan ini seperti yang dialami umat Tuhan di negeri Persia, sebagai bangsa yang dibuang. Sekalipun Tuhan banyak pergumulan yang dihadapi oleh Ester dan Mordekai sebagai bangsa Yahudi, tetapi satu keyakinan bagi mereka bahwa harapannya hanya kepada Tuhan. Hanya melalui doa mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Memotivasi kami bahwa ketika kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan terus ada bersama dengan kami, memampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Doa orang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Tuhan, berkati firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami mengimani dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai pelita dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan kami datang mendoakan keluarga Nyonya Juleni Tandirerung Esumule. Tuhan memberkati Bapak Sapan bersama dengan Ibu Juleni dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan mereka. Dan mereka pada saat ini Tuhan sedang berada di Mamuju dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, aktivitas mereka, mari Engkau Tuhan memberkati, melindungi mereka, memberkati pekerjaan mereka. Biarlah apa yang dikerjakan dilakukan oleh mereka Tuhan. Mereka senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata. Mereka selalu merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka lewat pekerjaan mereka. Tuhan beri kuat dan sehat kepada Ibu Juleni bersama dengan Bapak Sapan. Berikan hikmat-Mu kepadanya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan. Mereka senantiasa menaikkan puji dan syukur sembah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara terkasih
Dian bersama dengan Rini dalam kehidupan keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, dalam berumah tangga mereka Tuhan. Engkau tilik mereka, Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan dan harapan dari mereka ya Tuhan, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan istri, suami mereka, anak-anak mereka Tuhan. Mari Engkau Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, kasihi sayangi mereka Tuhan. Nyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, bahkan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat cucu Pramudia dan Renira dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Lindungi mereka Tuhan, jaga mereka, sayangi mereka Tuhan. Biarlah kedua mereka ini Tuhan bertumbuh berkembang menjadi anak kesayangan orang tua, kebanggaan orang tua. Bahkan Tuhan menjadikan dia sebagai anak terang, menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau mengutus dia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu buat saudara terkasih Debbie bersama dengan Aldi dalam pekerjaannya, dalam masa mudanya, dalam studinya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, melindungi, memberikan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilewati senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu, menaikkan permohonan atas kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan selalu mengatakan betapa baiknya Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara Anto dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Mari Engkau Tuhan memberikan yang terbaik, Engkau memberkati dia, melindungi dia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat segenap saudara dimanapun mereka berada, yang ada di Samarinda, di Palu, Manado, Toraja, atau dimanapun mereka ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan melihat keberadaan mereka satu persatu, Engkau memberkati mereka, mengasihi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu bersama dengan keluarga. Tuhan terima dan berkati persembahan kami yang akan dipakai dalam pelayanan PUGT Jemaat Masale. Tuhan memberkati seluruh pengurus PUGT Jemaat Masale dalam mengangkat tugas dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati rekan-rekan ibu PUGT yang pada malam hari ini semua mengikuti ibadah, bahkan Bapak Ibu Saudara ya Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, sayangi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi baiklah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi, memberkati kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa kepadamu buat semua yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Sebagai liturgis ada Ibu Orpa Lobo, tim musik ada Ibu Adriani Salamba, bahkan tim multimedia ada Saudara Cali. Mari Engkau Tuhan senantiasa beri kuat dan sehat kepada kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan kami. Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan syafaat kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat pujian Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang.
aku. Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini. Segenap pengurus dan anggota jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Oktavina tetap dipimpin dan disertai dalam mengangkat tugas dan pelayanannya setiap hari. Juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara Cali dan Ibu Adriana Salamba yang sudah mendukung ibadah kita pada malam hari ini. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Juleni Tandirerung Sumule yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.